Hai, welcome to my channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya akan cerita tentang kegiatan saya sebagai DPL KKN MMK. MMK itu KKN Mandiri Misi Khusus. Jadi di UIN Wali Songo Semarang itu ada 3 jenis KKN, yaitu KKN MIT, Mandiri Inisiatif Terprogram, kemudian ada KKN MMK atau Mandiri Misi Khusus, dan ada KKN reguler. Perbedaannya, kalau KKN reguler itu sudah dijadwal atau ditentukan orang-orangnya semua hal oleh LP2M sebagai penyelenggara KKN. Nah, kalau KKN Mandiri, baik itu MIT, Mandiri Inisiatif Terprogram, maupun MMK atau Mandiri Misi Khusus, itu mahasiswa boleh mengajukan ke LP2M. FYI, saya sudah jadi DPL sejak 2011, sejak masih dosen tetap non PNS. Saya juga sudah merasakan semua jadi DPL KKN reguler, jadi DPL KKN reguler dari rumah karena COVID, lalu jadi DPL KKN MIT, lalu jadi DPL KKN MMK, dan ini yang terdekat adalah DPL KKN reguler. Untuk yang kali ini akan saya ceritakan adalah DPL yang MMK, Mandiri Misi Khusus. Jadi misi khususnya mahasiswa ini kan sudah memilih sendiri lokasi, tempat, tema, dan sebagainya sudah memilih. Nah, tema yang dipilih itu adalah tema tentang moderasi beragama. Untuk KKL MMK ini itu memang misi khususnya moderasi beragama, jadi tentang toleransi beragama, bagaimana beragama, dan mereka ini dua posko ini atau dua kelompok ini sudah memilih tempat yang cocok begitu ya. Jadi memilih tempatnya di Getasan dan di Wates, itu di Kabupaten Semarang. Yang satu kelompok itu mayoritas beragama Hindu, 50% apa 60%, Islamnya itu cuma sedikit, ya ada Kristen dan sebagainya. Tapi yang Getasan ini tidak terlalu fokus ke agama, tapi dia pengembangan UMKM ya, sama ada itu tentang susu sapi, jadi di situ fokusnya. Tapi memang ini temanya moderasi beragama. Jadi kalau KKN MMK ini tidak seperti reguler yang resmi ada penerimaan kecamatan, ada monitoring dan sebagainya. Tapi tetap ada monitoring dari LP2M sebagai penyelenggara ya, ada 1 kali kunjungan ke sana. Nah, ini saya akan cerita dimulai dulu dari pembekalan. Pembekalan itu ada flyer pembekalannya ya, ada Pak Rektor, kemudian ada tim LP2M, kemudian dibagi juga jaket, kemudian saat pembekalan foto-foto dulu ini sama DPL-DPL yang lain. Kemudian acara pembekalan Pak Rektornya tidak hadir, diwakili oleh Ketua LP2M, ada Kapus PPM ya, Kapus PPM yang mengurusi penyematan semuanya, dan KKN. Kemudian ada acara foto bersama gitu, dimulai dari pembekalan. Oh ya, karena waktu pembekalan dengan waktu mahasiswa KKN atau langsung ke lokasi itu berdekatan, oleh karena itu mahasiswa meminta untuk bimbingan offline dulu, bertemu secara langsung dengan DPL. Nah, itu saya agendakan dulu sebelum pembekalan itu ketemu dulu di samping aula kampus, samping aula 2 kampus 3 ya. Jadi lesehan, bertemu dulu 2 kelompok, kenalan, kemudian sedikitlah sekilas tentang bagaimana KKN, programnya dan sebagainya, kenalan, foto-foto bersama. Tapi detailnya itu semua materi akan dijelaskan di pembekalan. Setelah pembekalan kemudian mahasiswa mulai berangkat ke lokasi. Lalu mahasiswa berangkat ke lokasi, kemudian foto-foto ya sudah tiba di lokasi karena tidak diantar ya, karena diantarnya oleh DPL tuh tidak ada program untuk diantar kalau yang KKN MMK, tapi adanya monitoring setelah mahasiswa di sana atau di lokasi. Oh ya, sebelum pembekalan juga diimbau untuk semua DPL memakai Twibbon KKN karena biar semarak. Memang ada misi-misi khusus. Nah, kebetulan saya itu dapatnya yang moderasi beragama, ada misi khusus tentang stunting ya atau gizi anak-anak FPK dan sebagainya. Acara berikutnya adalah monitoring ya. Jadi monitoring ini 2 desa ini kan suasananya dingin ya, sekalian ajak keluarga lah ya. Nah, yang pertama itu monitoring yang pertama itu saya tidak ikut, tapi saya pakai supir ya, kemudian ajak anak-anak, kemudian itu sekalian saya ngisi acara ngisi, sekalian sambutan, sekalian ngisi acara pengajian gitu ya, kemudian foto bersama. Di ada juga wisata petik stroberinya. Jadi di situ itu ada memang pemberdayaan masyarakatnya, itu ada sekalian buka stroberi, wisata stroberi. Nah, situ jadi sekalian petik stroberi, kemudian nanti ditimbang dibayar. Untuk monitoring yang kedua itu saya bawa suami ya, jadi pas weekend lalu ketemu dengan kepala desa atau carik atau yang mewakili perangkat desa itu ya, kemudian memamitkan anak-anak gitu. Untuk yang kedua itu ya, memang dalam KKN itu pasti ada permasalahan di desa sekitar. Nah, itu juga dibahas, diskusi dan sebagainya. Jadi DPL kali ini juga khusus ya, khusus karena apa? Karena di salah satu kelompok, yaitu di kelompok yang di Wates itu ya, itu ternyata saya itu diminta untuk sekalian mau Idul Hasanah. Jadi nggak nyangka sama sekali. Saya itu tahunya di situ sambutan DPL, ternyata sekalian. Apalagi mau Idul Hasanahnya itu tentang acara rutinan ya, tiap tahun sekali tentang Idul Adha.
lalu sekalian saya beri tentang materi moderasi, tentang ekonomi, macam-macam ya kan, nggak persiapan, jadi kena prank ya. Kena prank keluarganya, bilangnya ibu kesini sekalian monitoring, sekalian apa itu namanya sambutan DPL. Ternyata itu Pak Itu Hasan. Jadi saya datang tuh bener-bener kayak ada kiai datang itu loh, ada mau pengajian besar, dan itu memang di masjid besar ya, orangnya banyak itu. Wah, saya sampai speechless ya, ngomong apa ini nggak ngerti ya. Ya jadi pengalaman berharga banget, semoga nanti kedepannya juga lebih baik. Nah itu tadi cerita saya sebagai DPL MMK, uniknya di situ ya, sekalian ke tempat KKN, sekalian ada wisatanya, kemudian sekalian mau itu hasanah, kemudian tempat ini juga yang ada masalah gitu ya. Ya memang jadi DPL itu kan banyak masalah, misalnya banyak, nah ini juga ada masalah, tapi semua sudah teratasi, sudah baik ya semuanya, semua pihak dari ibu kos yang ditempati ya, atau yang ditunjuk Pak Lurah untuk ditempati anak KKN, kemudian dari anak KKN-nya, kemudian dari kepala desa, dari DPL, sampai ada orang tuanya juga, semua sudah beres. Nah, masalah-masalah itu biasa lah, yang penting bisa ditangani dengan baik, dengan kepala dingin. Kan ini juga pembelajaran untuk terjun ke masyarakat berikutnya. Jadi pengalaman saya jadi DPL itu sudah berkali-kali dan sudah mengalami semua ya,